Pertanyaan yang kedua, itu kemarin itu diskusi atau lebih dominan sensasi dan provokasi? Daripada kalian membuli di sosial media nggak ketemu orangnya, dosa. Mendingan ketemu orangnya, ayo bully kita semua ini. Jangan ada yang menyentuh Tio. Oke. Oke. Pemerintah ngapain? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Gimana pemerintah? Kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Saya yakin mahasiswa berdemo untuk mencari solusi, bukan untuk mencari kerusuhan, bukan untuk mencari ribut, bukan untuk menciptakan permusuhan dan menciptakan ketegangan, tapi mencari solusi karena rakyat butuh solusi. Kabinet ini bukan kabinet kerja, tapi kabinet untuk tidak ada oposisi. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Dalam dialog di UGM bukan sekedar dinamika internal kampus. Ruang diskusi yang hadir penuh kecurigaan seakan menjadi miniatur ruang publik kita yang rentan, mudah tersulut dan miskin empati. Mengapa ruang dialog bertransformasi menjadi pemicu konflik? Apakah ruang akademis sudah terpolarisasi hingga perbedaan pandangan dianggap ancaman nyata? Kita bahas bersama dalam program Interupsi. Bersama saya, Aira Fus. Seperti biasa pemirsa, di studio Interupsi kami selalu hadirkan narasumber yang kredibel. Saya akan langsung kenalkan saja, di sebelah kanan saya sudah ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, Ketua DPP Partai Golkar. Ayah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangi, Ansi. Ini saya pakai baju kuning bukan karena Golkar ya. Ya, tidak apa-apa. Tapi supaya adil karena ada Bang Ansi, saya juga pakai sepatu merah. Tapi kalau warna jangan pernah ada dominasi penguasaan siapapun. Betul warna sekali. itu netral. Baik, malam ini kita netral ya. Dan juga saya mau ucapkan selamat datang untuk Bang David Pajung, aktivis 98 Pro Prabowo Gibran. Selamat malam Bang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Lama sudah berbuku apa? Siap. Sudah lama tidak bertemu. Iya, sudah lama itu bertemu juga. Dan juga di sebelah kiri saya ini juga ada aktivis 98 juga, Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan. Malam Ayah. Terima kasih Bang, cocok sekali ya. Anda sudah hadir di sini pada malam hari ini. Dan juga sudah ada pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Malam Mbak Aya. Terima kasih Malam, sudah Bang. hadir. Asosiat Profesor. Malam Asosiat Profesor Bang Ali. Bukan. Profesor, udah profesor 2 kali Bang Ali. Ini sebagai informasi juga seharusnya Bang Budiman Sujatmiko juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Namun last minute tadi katanya sedang ada acara. Jadi harus cancel ke interupsi. Baik, saya ingin ingatkan kepada seluruh narasumber di interupsi ini Anda boleh adu gagasan, boleh berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Bang, di forum diskusi yang dihadiri Budiman Sujatmiko, Sudaryono dan juga Nusron Wahid yang Anda mungkin secara pribadi cukup kenal begitu ya. Dikatakan oleh mahasiswa UGM bahwa ini adalah bukan forum diskusi substantif, tapi malah seperti ajang pamer pencapaian pemerintah. Menurut Anda seperti apa? Pertama terima kasih Ayah, kemudian kakak Ansaya, kemudian Pangi, Abang David juga, pemirsa semua terima kasih. Saya terus terang baru tadi mendengar rekamannya,
Kemudian pernah juga lihat di video, tetapi saya pikir itu biasa saja ya. Tapi yang paling Biasa saja maksudnya apa, biasa Bang? saja itu saya pikir dialog biasa saja, karena sudah lama saya baru lihat ada dialog di Tanah Lapang. Karena kami hanya Di bisa tengah-tengah mahasiswa? Iya, biasanya itu Idul Fitri atau Idul Adha di Tanah Oke, Lapang. baik. Ini ada diskusi Tanah Lapang. Yang kedua, saya jujur tidak mengerti apakah itu undangan mahasiswa UGM atau terakhir tadi dikasih tahu sama Bang Seto kalau itu adalah acaranya sahabat kita Budi dan si Budi. Di acara itu kemudian mengundang bapak-bapak menteri itu kalau nggak salah. Jadi saya pikir dalam alam demokrasi seperti hari ini dan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saya kira kita ini semua aktivis. Aktivis jadi biasa saja dalam pengertian bahwa mungkin mereka berdialog. Kalau konflik tidaklah, karena itu bukan Amerika, Iran, dan Israel. Saya kira sudah damai juga sekarang kan. Jadi yang paling pokok itu adalah ada nilai yang harus diambil, ada value yang kira-kira harus bisa menjadi pembelajaran antara mahasiswa dan pejabat pemerintah. Apa value-nya kira-kira, Bang? Iya, Tadi dikatakan jadi ajang pamer pencapaian pemerintah. Iya, setidaknya begini, kalau dulu waktu kami di KSP itu ada satu mata kegiatan yang namanya KSP mendengar. Juga datang ke mahasiswa, tapi kita duluan mengirim surat, mengabarkan mereka, kami akan menceritakan ini atau nanti mereka menyampaikan masalah-masalah apa yang kira-kira bisa sampai ke presiden atau pemerintah. Jadi kalau umpama hari ini juga itu pertemuan kemudian menjadi bagian daripada untuk bisa menyampaikan program-program pemerintah. Di antaranya ketika orang ribut tentang MBG, orang ribut tentang Koperasi Merah Putih, orang ribut tentang sekolah rakyat dan lain-lain, boleh jadi mungkin mereka bisa menjelaskan. Tetapi saya setuju bahwa pertemuan itu harus bisa terjadi dialog yang setara, equal. Tapi ketika Anda melihat ada interupsi oleh sejumlah mahasiswa ketika diskusi sedang berlangsung, apakah itu menurut Anda normal dan sesuai dengan ini yang asas-asas saya bilang, demokrasi? saya tidak ikuti acaranya secara keseluruhan. Baik. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa acara itu bagus. Acaranya bagus ya. Pencapaian pemerintah artinya wajib untuk disampaikan Tapi kepada... rupanya hanya 45 menit habis itu bubar, kacau. Iya, karena tadi tidak kondusif akhirnya. Baik, Iya, terima kasih Bang Antoni. Saya ke Bang Ansi dulu. Bang, Anda juga sebagai aktivis 98 ya, Anda melihat bahwa interupsi yang dilakukan oleh mahasiswa ketika diskusi itu berlangsung, apakah sudah sesuai dengan asas-asas demokrasi, Bang? Ayah, saya itu bertanya-tanya, acara kemarin di UGM itu monolog ataukah dialog? Kenapa saya bilang demikian? Kalau dialog, subjeknya itu harus setara. Subjeknya itu harus equal. Narasumbernya harus setara, merepresentasikan berbagai pihak, bicara dalam ruang yang setara, dan juga dalam durasi pembicaraan yang setara. Meskipun ada sesi tanya jawab. Itu menunjukkan bahwa itulah yang disebut dengan dialog. Kalau kita lihat kemarin, 3 orang narasumbernya itu berasal dari satu blok. Mewakili pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara yang lain adalah peserta yang diundang ke acara itu. Acara itu diselenggarakan di kampus UGM. Kalau zaman kami dulu waktu mahasiswa dan aktivis menyelenggarakan sebuah diskusi, itu mahasiswa nggak mau hanya menjadi pelayan intelektual. Ya, harus ada representasi narasumber dari sivitas akademika. Baik mahasiswa sebagai narasumber dan juga dosen ataupun juga peneliti. Supaya apa? Menunjukkan bahwa memang forum ini adalah forum yang representatif. Jadi bukan saja cover both sides, tetapi bahkan cover all sides. Sehingga diskusi ini menjadi sesuatu yang objektif dan adil. Dan yang bicara ini bukan Ansi Lema. Yang bicara ini filsuf politik namanya John Rawls, yang mengatakan yang namanya dialog itu harus memenuhi prinsip dan kaidah dasar, harus ada diskursus intersubjektif. Jadi kalau kita lihat kemarin, subjek utamanya itu 3 narasumber itu. Yang lain itu datang sebagai pihak yang diundang. Jadi dengan demikian harus ada narasumber dengan lainnya. demikian kalau kita lihat ini forum dialog ataukah monolog yang cenderung lebih dekat kepada semacam ceramah
dan Sarasehan yang sifatnya melakukan sosialisasi satu arah kepada para mahasiswa atau partisipan yang hadir di situ. Itu yang pertama pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, itu kemarin itu diskusi atau lebih dominan sensasi dan provokasi. Kenapa? Kita bisa putar, ya. Apalagi keluhan mahasiswa UGM, di mana UGM ini adalah kampus lulusannya adalah Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo yang kebetulan di dalam Pilpres kemarin saya sama teman-teman kalahkan. Loh kok iya kan faktanya begitu kan? Ya, ini kan faktanya. ini forum ini kalau tidak salah berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara hari ini. Apa sih relevansinya menyebut dua tokoh tadi, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan dikalahkan oleh beliau dalam kontestasi elektoral beberapa waktu lalu. Padahal kalau kita bicara Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto ini paradigma dominannya itu adalah persatuan, gotong royong. Fase kontestasinya sudah selesai, sekarang menuju kepada fase rekonsiliasi bahkan konsolidasi dan sinergi untuk membangun bangsa. Kalau pernyataan-pernyataan awal saja sudah cenderung agak provokatif, tentu ini kan membakar ya para peserta yang lain begitu. Dan mahasiswa yang datang ke situ tentu sudah punya penilaian tersendiri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Dan dalam konferensi pers mahasiswa UGM kemarin, mereka mengatakan bahwa mereka mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintahan ini karena berbagai alasan. Ya, alasan menyangkut praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejumlah program-program strategis utama program mercusuar itu menjadi catatan para mahasiswa. Baik dalam hal tata kelolanya maupun dalam hal ide dan juga gagasan besar serta bagaimana mendistribusikan kesejahteraan dan keadilan ke masyarakat. Mahasiswa itu kalau kita peras-peras mereka bicara soal apa? Keprihatinan tentang kepentingan hidup masyarakat. Soal pelemahan rupiah, soal ancaman PHK, dan ini berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat yang terus menurun. Ya, soal kemiskinan, saya rasa soal janji pertanyaan penciptaan Anda ini bisa lapangan kerja. dijawab kalau Bang Budiman sebenarnya ada di sini. Tapi pertanyaan saya adalah apakah menurut Anda pemerintah salah ketika melakukan diskusi dan menyampaikan data dan juga fakta di lapangan kepada mahasiswa yang ada di sana? Ya itu tadi yang saya katakan, kalau diskusi dan itu harus ada setara. sesi tanya jawab Bang Ansy. Ya, tetapi tanya jawab itu ya ini bicara di kampus. Apakah kurang ya dosen-dosen para peneliti UGM yang punya kompetensi untuk membahas persoalan yang dibedah? Apakah kurang mahasiswa diajak untuk menjadi narasumber utama? Sehingga kemudian apa? Pertanyaan saya ketika diinterupsi oleh mahasiswa, apakah itu adalah perlakuan yang sudah on track yang dilakukan oleh mahasiswa atau seperti apa? Apa perbedaannya ketika Anda menjadi aktivis 98 saat itu? Mahasiswa datang dengan sebuah assessment atau penilaian terhadap kinerja pemerintah hari ini. Ya, kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu tidak bisa disimplifikasi sekedar sosialisasi kebijakan yang sudah berjalan. Demokrasi itu sejatinya pertama-tama itu harus ada dua aspek. Aspek emansipasi dan aspek partisipasi. Jadi dalam proses decision making proses pengambilan kebijakan, penentuan kebijakan, perlu ada diskursus partisipatoris dan diskursus emansipatoris. Untuk apa? Untuk merekam apa yang menjadi aspirasi publik dan ini yang digodok dalam sistem politik sehingga kemudian menjadi kebijakan. Oke, saya tangkap poinnya. Saya mau tanya ke Bang David. Anda melihat perbedaan mungkin di zaman Anda ketika menjadi aktivis, Bang? Ya, jadi gini, pertama saya masih nyambung dengan sahabat saya Bung Ansy ya. Pertama kita bicara dulu soal identitas kampus. Kampus itu kan punya identitas sebagai benteng demokrasi, sebagai pengarah dan penentu peradaban ya. Lalu kemudian di situ dia harus imparsial, tidak terjebak pada opini-opini yang partisan ya. Lalu kemudian kampus itu sangat plural dalam sisi opini, sudut pandang dan pendapat. Makanya di kampus itu selalu ada namanya tesa, antitesa, melahirkan sebuah sintesa.
Nah ini yang tidak terjadi kemarin ini. Sebenarnya bagi saya, kalau Bung Ansi tadi sedikit menyoroti soal representasi pembicara, saya menyorotinya dari sisi karakter sebuah kampus ya, apalagi kampus sekelas UGM. Nah, bagi saya ini paradoks sebuah kampus dan identitas intelektual. Seharusnya justru siapapun yang hadir di sana harus diterima dalam konteks membawa sebuah gagasan dan ide, terlepas dari ide dan gagasan itu berbeda. Karena kampuslah tempat membangun sintesa peradaban opini ya. Meskipun misalnya 3 tokoh ini sebagai representasi pemerintahan Prabowo Gibran, yang kita tahu bahwa hari ini, minggu-minggu ini memang demonstrasi mahasiswa itu sangat sporadis di mana-mana ya. Sebenarnya dalam konteks itulah 3 representasi pemerintah ini ada di situ dalam rangka mahasiswa ingin mendengar, lalu kemudian memberi masukan. Nah, ending tujuan goal yang itu tidak tercapai, tidak ada masukan, tidak ada sintesa gagasan dan pemikiran. Karena apa? Sudah terjadi apa yang kita katakan bahwa kekerasan opini ya, yang tidak terbangun, tidak melahirkan sebuah sintesa. Karena di situ kampus bagi saya dalam 1 dekade terakhir ini komunitas atau kelompok-kelompok intelektual itu terjebak pada yang namanya pragmatisme opini. Mereka sering tampil di berbagai ruang-ruang publik, membawa identitas akademisi, membawa identitas sebagai orang kampus, tetapi opininya sangat parsial, melakukan keberpihakan. Berarti menurut Anda yang yang terjadi pada saat itu ini adalah sebuah anomali dari aktivitas dari demokrasi Anomali di dan kampus. paradoks sebuah kampus. Oke, yang berarti harusnya Anda setuju di situ dengan apa yang menerima disampaikan oleh perbedaan Kepala gagasan. Bakom. Oke, baik, kita akan bahas detailnya lagi, Bang David, usai jeda, tetaplah bersama kami.